mau tarik pasukan, neraka perang Ukraina bakal panjang. Perang Rusia-Ukraina sepertinya takkan berakhir dalam waktu dekat. Sebab Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali belum berpikir untuk memberi perintah penarikan mundur pasukan dari Ukraina. Putin memberikan pernyataan di tengah sejumlah ancaman yang muncul dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang tengah mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Madrid, Spanyol. Orang nomor satu negeri beruang merah itu tentu tahu pergerakan militer AS yang memperkuat pasukannya di Eropa. Presiden AS Joe Biden dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg sudah memproklamirkan Rusia sebagai ancaman nyata terhadap benua biru. Meski demikian, Putin sama sekali tak menunjukkan kekhawatirannya. Dengan tenang, mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet atau KGB ini memastikan Rusia akan terus menjalankan misi hingga wilayah Donbas bisa dibebaskan. Selama 5 bulan operasi militer khusus Rusia digelar, Putin memberi apresiasi kepada pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia atau VSMF. Dalam pandangannya, seluruh unit militer Rusia yang dikerahkan mampu menjalankan misi sesuai rencana. Pekerjaan berjalan dengan tenang dan berirama. Pasukan Rusia bergerak maju dan mencapai titik akhir yang ditugaskan sebagai kewajiban pada tahap tertentu dari pekerjaan ini, ujar Putin. Semuanya berjalan sesuai rencana, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia. Lebih lanjut, Putin meminta agar tidak terlalu banyak memberikan banyak pertanyaan soal batas waktu operasi militer Rusia di Ukraina. Putin tak mau membebani pasukannya yang sudah bertaruh nyawa di medan pertempuran dengan tuntutan batas waktu. Putin sadar betul bahwa mengirim pasukan ke Palagan Ukraina memiliki harga mahal yang harus dibayar. Walaupun berpotensi besar memakan banyak korban, Putin tetap mendahulukan keselamatan nyawa prajurit serta warga sipil Donbas dan Luhansk. Tidak perlu membicarakan tenggat waktu. Saya tidak pernah membicarakannya karena ini adalah kehidupan dan ini adalah hal yang nyata. Tidak benar untuk memerasnya dalam tenggat waktu apapun, ucap Putin melanjutkan. Ini terkait dengan intensitas operasi tempur yang secara langsung terkait dengan potensi korban. Dan kami harus berpikir tentang melindungi nyawa orang-orang kami di atas segalanya, katanya. Militer Ukraina terancam dibantai. Rusia kepung total benteng terakhir. Pengepungan total pasukan militer Ukraina sepertinya akan segera terjadi. Pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia yang didukung unit militer pemberontak Republik Rakyat Luhansk akan segera menduduki wilayah Slavyansk Oblast, Provinsi Donetsk. Dalam penjelasan ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kiselev, jika Slavyansk berhasil direbut, maka pasukan militer Ukraina akan berada dalam situasi pengepungan penuh. Saya percaya bahwa menguasai Slavyansk berarti pengepungan penuh. Slavyansk terletak di dataran tinggi di atas Kramatorsk, ucap Kiselev. Dipilihnya Slavyansk sebagai posisi yang harus dikuasai militer Rusia, dikarenakan wilayah itu adalah sebuah dataran tinggi. Dengan posisi tersebut, sejumlah wilayah akan terpantau sempurna hingga kota Artyomov. Oleh karena itu, kami akan melihat seluruh wilayah yang terbentang hingga Artemovsk dari sana. Dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Seluruh wilayah Lysychansk akan terlihat oleh kami. Dalam hal ini cukup adil untuk mengatakan bahwa kami mengendalikan setiap meter persegi tanah kami, ujarnya. Pada Selasa 28 Juni 2022, perwira milisi pemberontak Republik Rakyat Luhansk Andrei Marchoko memastikan Lysychansk akan adalah benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU. Marchoko juga mengungkap pasukannya telah menguasai 98% wilayah Luhansk. Dalam berita sebelumnya, Viva Militer juga melaporkan sekitar 2.000 tentara Ukraina sudah berada dalam kondisi terjepit di Gorskoy dan Zolotoy, Oblast Luhansk. Sejumlah tentara bayaran yang mendukung Ukraina dikabarkan telah melarikan diri ke Kramatorsk yang berada tepat di bawah dataran tinggi Slavyansk. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, kembali menegaskan senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat serta tentara bayaran asing di negara itu adalah target sah bagi angkatan bersenjata Rusia. Satu-satunya hal yang diinginkan Kiev dari Anda adalah uang dan senjata Anda. Anda harus menyadari senjata yang Anda beri, seperti yang kami peringatkan sejak awal, adalah target militer kami yang sah. Jelasnya kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa, melansir TASS 29 Juni. Sama seperti tentara bayaran yang datang dari negara Anda, senjata disimpan dan tentara bayaran yang dikerahkan juga menjadi target militer kami yang sah, tegasnya kembali. Dalam kata-katanya, gudang di pabrik mesin pembangunan jalan Kremenchuk adalah target yang tepat. Rezim Kiev dengan sengaja menyimpan senjata di area pusat kota Ukraina, di sebelah pemukiman penduduk, membahayakan nyawa warga sipil dan mengubah orang menjadi tameng manusia. Lanjut diplomat itu, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk membuktikan sebalik kami dan tidak menerjatkan fasilitas sipil dan non-militer, tambah Polyansky.
Putin sadar betul bahwa mengirim pasukan ke Palagan Ukraina memiliki harga mahal yang harus dibayar. Walaupun berpotensi besar memakan banyak korban, Putin tetap mendahulukan keselamatan nyawa prajurit serta warga sipil Donbas dan Luhansk. Tidak perlu membicarakan tenggat waktu. Saya tidak pernah membicarakannya karena ini adalah kehidupan dan ini adalah hal yang nyata. Tidak benar untuk memerasnya dalam tenggat waktu apapun, ucap Putin melanjutkan. Ini terkait dengan intensitas operasi tempur yang secara langsung terkait dengan potensi korban. Dan kami harus berpikir tentang melindungi nyawa orang-orang kami di atas segalanya, katanya. Militer Ukraina terancam dibantai. Rusia kepung total benteng terakhir. Pengepungan total pasukan militer Ukraina sepertinya akan segera terjadi. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang didukung unit militer pemberontak Republik Rakyat Luhansk akan segera menduduki wilayah Slavyansk Oblast, Provinsi Donetsk. Dalam penjelasan ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kiselev, jika Slavyansk berhasil direbut, maka pasukan militer Ukraina akan berada dalam situasi pengepungan penuh. Saya percaya bahwa menguasai Slavyansk berarti pengepungan penuh. Slavyansk terletak di dataran tinggi di atas Kramatorsk, ucap Kiselev. Dipilihnya Slavyansk sebagai posisi yang harus dikuasai militer Rusia, dikarenakan wilayah itu adalah sebuah dataran tinggi. Dengan posisi tersebut, sejumlah wilayah akan terpantau sempurna hingga kota Artyomovsk. Oleh karena itu, kami akan melihat seluruh wilayah yang terbentang hingga Artyomovsk dari sana. Dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Seluruh wilayah Lysychansk akan terlihat oleh kami. Dalam hal ini cukup adil untuk mengatakan bahwa kami mengendalikan setiap meter persegi tanah kami, ujarnya. Pada Selasa 28 Juni 2022, perwira milisi pemberontak Republik Rakyat Luhansk Andrei Marchoko memastikan Lysychansk akan adalah benteng terakhir pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU. Marchoko juga mengungkap pasukannya telah menguasai 98% wilayah Luhansk. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer juga melaporkan sekitar 2.000 tentara Ukraina sudah berada dalam kondisi terjepit di Gorskoy dan Zolotoy, Oblast Luhansk. Sejumlah tentara bayaran yang mendukung Ukraina dikabarkan telah melarikan diri ke Kramatorsk yang berada tepat di bawah dataran tinggi Slavyansk. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, kembali menegaskan senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat serta tentara bayaran asing di negara itu adalah target sah bagi Angkatan Bersenjata Rusia. Satu-satunya hal yang diinginkan Kiev dari Anda adalah uang dan senjata Anda. Anda harus menyadari senjata yang Anda beri. Seperti yang kami peringatkan sejak awal, adalah target militer kami yang sah. Jelasnya kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa, melansir TASS 29 Juni. Sama seperti tentara bayaran yang datang dari negara Anda, senjata disimpan dan tentara bayaran yang dikerahkan juga menjadi target militer kami yang sah. Tegasnya kembali. Dalam kata-katanya, gudang di pabrik mesin pembangunan jalan Kremenchuk adalah target yang tepat.